warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh anggota DPR Forkopimda Kalimantan Timur, terkhusus terspesial yang mengundang kita pada malam ini Bapak Wali Kota Kota Balikpapan, Bapak Dr. Haji Rahmat Masud SE ME beserta permaisuri, dan seluruh kenapa kau bilang orang permaisuri? Cemburunya ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang saya ceramah sudah lebih 20 tahun, ada dua momen, ada dua waktu yang paling susah saya ceramah. Yang pertama, ceramah di depan ibu bapak saya. Paling susah ceramah depan orang tua. Kenapa? Dia tahu saya punya kelemahan. Yang kedua, ceramah di depan guru saya. Ini juga sangat berat. Kenapa? Karena dia tahu ilmu saya. Dan yang kedua inilah saya sangat sulit malam ini ceramah di depan guru. Siapa guru Ustadz Dasat? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad. Nah, ini berat sekali saya ceramah ini. Mestinya saya di belakang. Ini MC-nya ini mau menyiksa saya. Mestinya saya yang kedua supaya saya tinggal senggol-senggol. Nah, maka gelar malam ini konser Deluas. Bapak Ibu tahu Deluas? Dasat Latif Ustadz Abdul Somad. Satu dari Sumatera, satu dari Sulawesi, ketemunya di Kalimantan. Masya Allah. Saya mau kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Ya. Apa tagline-nya Kota Balikpapan? Apa? Madinatul Iman. Apa artinya? Berkah banyak. Ya. Apa? Kota yang beriman. Hadiahnya nanti minta sama Pak Wali Kota. Masa saya sediakan, saya lagi kasih hadiah. Ya. Nah, Balikpapan ini disebut Madinatul Iman, kota yang beriman. Tapi saudara-saudara sekalian, mengaku beriman itu gampang. Ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo? Betul. Oh, setelah saya pelajari sejarahnya, ternyata turunan ketiga dari bapak saya dengan bapaknya Prabowo itu masih sepupu. Ternyata neneknya nenekku
sepupu dengan neneknya Prabowo. Mengaku. Ia tahu mengaku. Tapi begitu diklarifikasi ke Pak Prabowo katanya sepupu dengan Pak Ustadz Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya saja baru ku kenal. Mengaku beriman gampang. Yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kalau kamu beriman, mana tanda-tandanya? Saya mengaku wali kota Balikpapan, gampang. Wali kota Balikpapan, bos. Mana tandanya? Mana? Garudamu. Apa namanya itu? Garuda Pak Walia? Hah? Itu yang ngemas itu di sini. Iya. Mana tandanya? Mengaku gubernur Kaltim gampang, tapi mana tandanya? Ada SK dari KPU. Ada peresmian dari presiden pelantikannya. Saya mengaku gampang, tapi yang susah adalah diakui. Mengaku beriman Allah gampang, tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman itu susah. Nah, banyak sekali ayat-ayat tentang beriman itu. Tapi yang paling konkret, yang paling real, yang paling nyata, orang beriman itu mendirikan sholat. Bu, ada orang mengaku beriman, tapi tidak sholat. Bohong. Kenapa? Bagaimana kau mengaku beriman? Tanda orang beriman menurut Quran itu sholat. Dia sholat Ustaz, tapi kau suka nipu. Ada yang begitu? Ada. Dia sholat, tapi bicaranya kasar. Dia sholat, tapi kau suka curi. Dia sholat, tapi tukang gosip. Nah, kenapa ibu-ibu ketawa? Ada kok gosip saya lagi di situ toh? Pasti Nabi bilang itu lagi bajuna watuna di YouTube. Iya. Padahal idealnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sholat tapi tetap melakukan kekejian? Sebabnya adalah karena satu, dia sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Dia sholat. Tapi sholatnya main-main. Kenapa main-main? Rukun-rukunnya tidak diperhatikan. Sunnah-sunnahnya diabaikan. Mana yang paling sering kita tinggalkan ketika sholat rukunnya adalah tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa. Ada yang sholat, tapi sholatnya apa? Sholat mapito-pito. Ada orang Bugis di sini? Ada. Bubuhan Banjar ada? Bujur kalau mana itu sholatnya yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya? Itu tumak nina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Sholat duhur 4 rakaat, cowok 2 rakaat. Apa dia bilang? Kan saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sholat. Kalau soal hafal, tidak usah kau baca. Begini saja. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Selesai. Tapi sholat itu bukan soal menghafal, sholat itu ada rukun-rukunnya. Maka oleh-oleh malam ini, kalau kalian mengaku beriman, perhatikan tata caramu sholat. Nah sekarang, apalagi ciri-ciri orang beriman itu. Orang yang beriman itu bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Bagus akhlaknya kepada teman. Bagus akhlaknya. Orang kalau baik sholat, idealnya bagus akhlaknya. Aduh, bagaimana sama teman, bagaimana sama anak buah, bagaimana sama tetangga, istrinya saja dia kasar. Sama istrinya saja dia kurang ajar. Sama istrinya aja suka dia tipu. Padahal dia rajin sholat, berarti kalau begitu ada masalah dengan sholatnya. Ibu-ibu, Bu, Pak, aduh Pak. Ada di sini yang istrinya cerewet? Ada. Kata Nabi, penyebab istrimu cerewet itu ada 2. 1, jarang kau puji. Itu langsung dia bilang betul. Coba, Bu, Pak, kalau istri sering ngomel, kata Nabi pasti penyebabnya jarang kau puji.
Dan hebatnya memuji ini, bapak dihalalkan bohong untuk memuji istri. Wih, makin cantik kau sayang. Padahal dalam hati kita, kau makin tua. Boleh. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini kita sama istri tetangga. Pujiannya luar biasa. Assalamualaikum ibu. Waduh, ibu makin muda aja sama tetangga. Cobalah puji istri kita. Selesai dia masak, puji masakannya. Kalau dia dandan, puji dandanannya. Kalau dia tampil, puji tampilannya. Jangan sampai kita terlalu jujur. Oh, Nabi itu paling hebat memuji istrinya. Salah satu cara Nabi memuji istrinya, beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang. Tidak pernah satupun istri beliau dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humaira, karena yang kemerah-merahan pipinya. Memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bahkan bapak mulai malam ini, pulang nanti, panggillah istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di kota Balikpapan baru. Nabi bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Giginya yang mancung, ya carilah mana yang baik. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil Blacky. Masya Allah. Ya, yang kedua, penyebab istri suka ngobel kata Nabi adalah suaminya jarang memberi hadiah. Nah, itu dia dengar itu. Bapak tidak percaya bahwa perempuan itu senang sekali hadiah, dan hadiah paling disenang perempuan emas. Nah, coba mau dengar, jawab ibu, bapak-bapak dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kita kasar sama istri, tidak pernah memuji, tidak pernah kasih hadiah, lalu kita mau istri kita soleha. Oh, Masya Allah. Bu, suatu ketika saya pulang ceramah agak lama. Saya bawalah hadiah untuk mama Nyece. Saya kasih emas Bu Wali, kalung sama gelang. Berkaca-kaca matanya. Ustadz, ibu bapakku saja belum pernah kasih si hadiah begini. Itulah bunti cinta saya sayang. Lama-lama dia tahu itu palsu. Dia datang Ustadz, dia bilang, ternyata palsu, kau belikan saya Ustadz. Saya bilang, di manalah saya mau dapat emas setebal itu. Kau tahulah honor kita, kasihan. Kalau Rahmat Masud bersaudara undang kita, banyak-banyak lagi. Kalau pengurus masjid, ya seikhlasnya lagi. Ya, dia bilang tadi Pak Gubernur waktu saya dikasih cenderamata, Ustadz cenderamata sudah banyak, yang lain dong. Saya bilang betul. Soal undangan ceramah, kalau Kaltim selalu kami prioritaskan. Guru saya Ustadz Abdul Somad, sebelum saya viral, ini Kaltim daerah jajahan saya. Mana-mana saya selalu ceramah. Dan selalu banyak orang Bugis, Masya Allah. Apalagi Bubuhan Banjar. Itu kalau pengajian itu di rumah-rumah guru, biar sampai jam 1. Tapi saya heran, masih banyak juga yang jelek akhlaknya. Tapi harus tetap ada pengajian. Kasih, kembali pada pokok persoalan kita. Bapak-bapak kasih hadiah istrimu. Pulang merantau, pulang kerja misalnya, kerja ke Berau sekali sepekan datang. Kasih hadiah istri. Tidak mesti yang mewah, tapi adalah cenderamata. Bapak pulang kantor sepekan setiap hari Sabtu. Bawa hadiah, meskipun makanan saja, kasih istri-istrimu. Dan ketika wafat, itulah yang akan dikenang selama sama istri. Suami saya kasihan, andai masih hidup, pasti hari Sabtu ini bawa hadiah. Maka malam ini kita harapkan Pak Gubernur dan Wali Kota juga kasih hadiah kepada masyarakatnya. Oh, Alhamdulillah. Bu, Pak, hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah terindah bagi masyarakat Kaltim dari Gubernur adalah pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Kami di Sulawesi tidak ada pendidikan gratis, tidak ada beasiswa. Bersyukur Kalimantan Timur, gubernurnya kasih beasiswa.
Ada yang pernah datang sama saya, karena saya juga kasih beasiswa Pak Gub, tapi anak yatim. Saya di Sulawesi Selatan, siapa saja yatim piatu datang ke yayasan saya kasih sekolah sampai kapanpun. Dia datang juga sama saya, Ustadz, tapi janda. Dia bilang, Ustadz, boleh saya kasih beasiswa? Saya bilang, boleh, yang penting mendaftar kembali SD. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu ya, kalau mau akhlak kepada istri, maka puji dia dan kasih hadiah. Nah, ibu-ibu, kalau dikasih hadiah sama suami, berikan juga penghormatan. Kita tidak usah cerita akhlak dulu kepada orang. Kita tidak usah cerita dulu akhlak kepada teman kantor. Bermula dari rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti kaya. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti pejabat. Rumah kaya yang bahagia tidak mesti populer. Rumah kaya yang bahagia dasarnya iman. Itulah sebabnya kota Balikpapan ini kalau mau bahagia rakyatnya, iman dasar utamanya. Dan ukuran iman itu sholat. Sudah sholat Ustadz, jangan putus sampai di situ. Datang berjamaah ke masjid. Kalau masyarakat Balikpapan sudah sholat, rajin berjamaah, pasti Allah kasih janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari dalam tanah. Beriman. Nah, sekarang bagaimana cara memupuk iman? Bagaimana cara memperbaiki iman? Adik-adik, ada handphonemu? Ada handphone? Adik-adik ada handphone? Kalau handphone dipakai terus kenapa? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau tidak dicas kenapa? Matol, mati total. Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai? Bisa, pakai melempar. Handphone saja kalau dipakai terus pasti lowbat. Kalau lowbat mesti dicas. Iman juga begitu, mesti dicas. Kantor, dunia. Lihat istrinya orang cantik, dunia. Lihat kekayaan orang, dunia. Lihat popularitas orang, dunia. Kapan ngecasnya? Nih, ceramah. Cara ngecas iman, pertama, dengarkan ceramah. Dengarkan nasihat. Anak-anak ibu tidak mungkin bisa paham agama kalau tidak dengar ceramah. Ibu-ibu, tahu Dasat Latif? Tahu Dasat Latif? Dasat Latif, Bu, tidak pernah mondok. Tak pernah ke Timur Tengah sekolah. Alhamdulillah bisa jadi ustadz. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu waktu bapak saya masih hidup dan saya di kampung. Selesai sholat subuh, pasti putar ceramahnya Sainuddin Nemset. Disitulah saya dengar ceramah. Oh, bagus ini ceramahnya ini orang. Saya merantau ke Makassar, SMA. Begitu saya mulai nonton TV, subhanallah, alhamdulillah. Pendakwa yang pertama saya senang dan baca bukunya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa? Ilmunya enak didengar, tidak suka menyalahkan orang. Belajarlah saya agama. Dari mana bermula? Dari rumah. Maka rumah tangga, kota Balikpapan, masyarakat Balikpapan, kalau mau beriman, mesti banyak dengar ceramah. Maka kita bersyukur kepada Allah, punya wali kota. Dalam rangka ulang tahun Balikpapannya ini, salah satu diantaranya Tablik Akbar. Dan sepanjang kota Balikpapan, baru malam ini ada dua ustadz kondang. Ustadz Abdul Somad Dasat Latif. Wali kota sebelumnya tidak pernah. Kita bersyukur malam ini berkumpul. Tapi kalau kau sudah dengar ceramah, jangan lagi kau jadi tim juri. Oh, hebat itu Dasat Latif. Tapi lebih hebat Abdul Somad. Memangnya kau ini kita kontes dakwah? Jangan ketawa, saya serius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau anak kita misalnya malas dengar dakwah, dia senang musik, kasih musik yang baik. Ibu-ibu, suamimu selalu marah dan kasar, kasih dengar lagu. Bapak-bapak, istrimu suka ngomel, kenapa kau jarang pulang? Jangan marah, kasih lagu nasihat. Saya kalau mamanya cek bilang, kenapa jarang sekali pulang, selalu keluar. Duduk sandar-sandar, lalu saya menyanyi saja. Tiap malam
engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Nah, pasti berhenti marah. Ibu-ibu juga, kalau suamimu marah dan kasar, kau nyanyi lagi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan. Oh, berarti orang tua semua banyak di sini. Ini lagu-lagu tahun dulu. Coba Masya Allah. Kalau tidak senang dengar dakwah ceramah seperti ini, dengarkan lagu. Zaman saya kecil dulu, kita kenal sejarah Nabi, kita kenal dakwah-dakwah, nasihat-nasihat melalui lagu. Sudah tua masih nakal, putarkan lagu. Bila Israel datang menjemput. Nah, nasihat. Kita masa kecil, lagu kita lagu-lagu nasihat, Romai Rama. Katakan Tuhan itu satu. Tauhid. Mengapa minuman itu haram. Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu nasihat. Betul dapat musiknya, dapat hiburannya, dapat juga nasihatnya. Mas sekarang lagunya kita tidak masuk di akal. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, Apa kau dapat itu kiri. Ketawa kok karena kau semua pelakunya. Sekarang lagi ada lebih aneh lagi lagunya. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia pret. Apa gunanya lagu-lagu begitu? Coba kalau kita kalau anak kita senang dakwah dengan lagu, kasih lagu-lagu nasihat. Topi saya bundar, topi saya ganti sudah itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Oke lah, kita 24 jam. Masa sih di rumah kita tidak pernah dengar ceramah? Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar agama. Semua kitab-kitab dulu, kitab gundul yang susah dibeli, susah dibaca, semua sudah ada di YouTube. Semua sudah ada di media sosial. Cuma kadangkala yang kita buka adalah aplikasi-aplikasi yang merusak iman. Satu, memelihara iman, dengar dakwah. Dakwah lewat ceramah atau dakwah melalui lagu-lagu atau nasihat-nasihat jenis lainnya. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau saya bersahabat dengan Pak Rudi Mas'ud, saya ketemu, pasti beliau katakan, Ustadz, di mana kita sholat jamaah? Di mana bagus ceramah? Saya ketemu Pak Rahmat Mas'ud, Pak Wali, di mana bagus kita datang ceramah? Tidak mungkin begitu saya landing Balikpapan, Pak Wali, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Ustaz kajili-jili. Iya toh? Ibu-ibu. Bu. Ibu. Pak. Tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing tidak ada yang mencium. Tapi begitu dengan kitab suci. Al-Quranul Karim. Dijadikan sampul kulit kambing tadi yang dijijik. Kemudian dicium karena bertemu dengan kitab suci. Selesai dibaca, dicium lagi dan diletakkan di atas ketinggian. Kenapa? Dimuliakan karena berteman dengan kitab suci. Kulit kambing, ketemu derum. Oh, setiap saat dipukul, pak. Pak, kenapa? Salah milih teman. Berapa banyak pejabat terpaksa masuk penjara karena salah milih teman. Ada pejabat kita malam ini di sini. Hati-hati milih teman, Pak. Hati-hati milih sahabat. Apalagi yang penjilat. Negara kita ini banyak rusak gara-gara penjilat. Biar salah, siap Pak, siap. Betul gubernur, siap Pak, Pak. Pak Gub, Pak Wali. Bapak kan tinggi sekolahnya, doktor.
Tapi saya berbagi ilmu. Ciri-ciri muka penjilat itu Pak. Kalau Bapak pidato biar tidak lucu tepuk tangan juga. Ah itu penjilat itu Pak. Syukur Alhamdulillah. Dua bersaudara di tempat ini jadi Allah titipkan amanah. Satu jadi gubernur, satu jadi wali kota. Tapi insya Allah beliau tidak akan curi uang negara. Kenapa? Sudah kaya. Alhamdulillah. Tinggal Bapak harus waspada kontraktor di samping Bapak. Kadangkala kontraktor ini Pak penjilat. Kadangkala ini yang sudah betul Pak. Hati-hati. Penjilat-penjilat inilah yang banyak merusak negara kita. Mestinya Bapak punya harus yang selalu, kau si angkat kau. Sebagai penasehatku. Nah isehati saya. Ingatkan saya kalau salah. Kalau saya tahu saya salah kau tidak ingatkan, saya pecat kau. Oh itu baru pejabat yang bersahabat karena Allah. Pernah dengar kisahnya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, baku SMS penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender jeki terus. Dia bilang, kau di surga, oh nyaman di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh. Tapi kata surga, bagaimana caranya? Ah gampang, penghuni neraka kan pandai-pandai. Pandai cari solusi. Tenang. Kami bikin jembatan dari neraka. Kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas efektif efisien. Selesai. Ya intiplah jembatan dari surga. Hei, kenapa belum mulai itu? Teriaklah ini dari neraka. Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian di tengah. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pilih teman ini penting. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Hati-hati memilih grup WhatsApp. Hati-hati. Kalau Bapak perlu grup WhatsApp, bagus. Masuk grup WhatsApp, baik. Tapi apabila grup WhatsApp itu hanya menyebarkan dosa, hanya menyebarkan kebencian, hanya menyebarkan dengki, menyebarkan hoax, lebih mulia ditinggalkan. Ibu-ibu bertetangga, hati-hati. Kalau ibu-ibu bertetangga dengan perempuan-perempuan hedon, lambat laun ibu jadi hedon. Ibu-ibu yang ada di atas sini, hati-hati memilih teman. Hati-hati. Para istri pejabat, hati-hati milih teman. Bisa jadi dia masuk gagal melalui suami, dia masuk melalui istri. Gagal melalui istri, dia masuk melalui adik. Maka hati-hati memilih teman. Karena siapa teman kita, itulah pribadi kita. Air tidak akan pernah menyatu dengan minyak. Kebaikan tidak akan menyatu dengan keburukan. Maka saudara-saudara sekalian, Kota Balikpapan, hati-hati milih teman. Yang ketiga, kalau mau beriman dengan baik, jangan lupa iman hidayah dari Allah. Maka kita berdoa, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, saya tidak tahu artinya itu Ustaz. Saya tidak hafal. Doa tidak mesti bahasa Arab. Doa boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Banjar, boleh pakai bahasa Indonesia, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau doakan suaminya terhindar dari wanita jahat. Doa yang dibaca, doa minta hujan. Tidak mesti. Boleh bahasa Arab. Bagus kalau bahasa dalam Quran. Kenapa? 1, dapat doa. 2, dapat pahala baca Quran. Tapi kalau tidak hafal, doa itu curhat. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, terimalah doa hamba. Amin. Selesai. Bahkan Bapak boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkan.
Jangan ketawa, saya serius ini. Sudah, kalau ini kita lakukan, sudah dengar dakwah, berteman dengan orang-orang soleh, kemudian kita minta hidayah dari Allah agar kita terpelihara imannya tetap baik, maka insya Allah termasuklah kita orang-orang beriman. Nah, kalau sudah beriman, apakah sama di hadapan Allah orang beriman dengan tidak? Allah tanya dalam Quran, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Iman pencitraan. La yastaun, kata Allah. Tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya berikan dia sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Apa sorga dunia? Punya teman yang soleh. Apa sorga dunia? Teman yang istri yang soleh. Apa sorga dunia? Anak yang taat. Apa sorga dunia? Punya harta yang berkah. Sebaliknya, kalau dia tidak beriman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, iman pencitraan, fasik, kami berikan mereka ke neraka, nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Itu secara pribadi, secara umum, secara masyarakat, secara kabupaten, provinsi. Kalau penduduknya beriman, maka janji Allah ayat yang kita baca tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka saudaraku, kakandaku, adindaku berdua di tempat ini, gubernur dan wali kota, prioritaskan pendidikan iman, prioritaskan kemajuan iman di kampung ini. Bapak tidak usah pusing soal kesejahteraan rakyat, maka Allah yang akan turunkan kesejahteraan di provinsi Kalimantan Timur ini. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya ingin berpantun, karena Pak Gubernur juga tadi berpantun. Maka saya mau berpantun. Cakep ya Bu ya? Saya memang tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua foto sama saya tuh? Nah, dia cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Kedua, dari Balikpapan ke Kota Bontang. Naik bus kota ke Kota Bontang. Di atas bus ada buaya. Ya, saya tidak jadi naik. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, balamnya jatuh ke atas talam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Perasaannya sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini sebelah kanan diapit oleh Bapak Wali Kota Balikpapan Dr. Rahmat Mas'ud. Sebelah kiri saya Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Mas'ud. Kata Bapak Rudi, silakan Bang. Abang yang ngasih kata sambutan. Kata Bapak Rahmat, silakan Pak Gubernur. Dan saya berada di tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi saya malam ini memang sulit. Kesulitan yang kedua,
Ustadz Das'ad Latif tadi ngomong, hati-hati Bapak Gubernur, hati-hati Bapak Wali Kota, di samping kalian ada kontraktor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2017 saya ke Makassar. Sampai di Makassar saya berjumpa dengan seorang ustadz bernama Dr. Das'ad Latif. Beliau menasehati saya, mengajarkan saya, Ustadz Abdul Somad, kalau kau lihat ada orang berkumpul, maka ceramahlah. Ada masanya nanti kau mau ceramah, orang sudah tidak mau mendengar. Sejak itulah saya mengamalkan nasihat beliau. Asal nampak saya orang berkumpul, saya ceramah. Walaupun bukan jadwal saya. Asal nampak orang berkumpul, ceramahlah. Karena mengumpulkan orang itu susah. Man 'allamani harfan. Siapa yang mengajarkan saya ilmu walaupun satu huruf, sirtu abdan lahu, maka saya tidak menjadi muridnya, tapi saya menjadi hamba sayanya. Jadi Ustadz Das'ad ini bukan hanya sebagai guru kita, tapi juga kita ini sebagai hamba sahayanya, karena sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah dan Islam, dan setia dengan satu istri. Kuat sekali, amin mereka. Kenapa Ustadz doakan begitu? Karena beliau lelaki penuh pesona. Mana drone tadi? Kenapa hilang? Pas giliran saya, drone pun jatuh. Iman dengan Islam, bedanya kalau iman dengan Islam, Islam itu kelihatan. Kalau iman, KTP, nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir, rahasia, jenis kelamin, laki-laki, alamat, pas agama, iman atau Islam? Iman, sholat, kelihatan, puasa, kelihatan, zakat, kelihatan, haji, apalagi. Store 2025, berangkat 2045. Tiap tahun selamatan. 2044 meninggal. Kelihatan, nampak oleh mata. Tapi kalau iman, dia ada di dalam. Iman ini pasangannya takwa. Apa beda iman dengan takwa? Ini drone-nya sudah muncul. Yang punya handphone ada flashnya, bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah, bin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan kita dengan grup hadroh ini belum pernah latihan ya. Tapi memang kalau sudah soulmate itu sejiwa memang. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf adik-adik grup hadroh, saya boleh nanya? Boleh. Ini asli polisi? Alhamdulillah. Nah, saya nanya, soalnya pernah juga saya ceramah, saya puji. Inilah polisi yang hebat, bisa hadroh. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz,
itu bukan polisi. Ternyata asli dari Polda. Masya Allah, tabarakallah. Tadi fotonya saya kirim ke Polda Riau, langsung dibalas. Insya Allah Ustadz, polisi kita di Riau juga nanti kita latih hadroh katanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada razia di Jalan Sudirman. Kita pokoknya kalau melihat polisi ingat razia. Ada razia di Jalan Sudirman. Lalu kemudian Bapak Ibu percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia. Maka percaya kepada informasi itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada polisi. Karena percaya, lalu pakai helm. Setelah pakai helm, pakai sepatu. Karena ada aturan baru pakai sendal kena tilang. Karena percaya, lihat SIM. Karena percaya, STNK, BPKB, bayar pajak hidup atau mati. Akhirnya berangkat. Itu namanya takwa. Jelas? Ini ingat baik-baik. Karena yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Percaya itu namanya iman. Lalu karena percaya, pakai helm, STNK, BPKB, lihat SIM, itu namanya takwa. Efek daripada iman. Oke, mungkin kalau cuma satu contoh belum nangkap. Saya kasih satu contoh lagi, boleh? Datang dokter. Dokter mengatakan, ibu, bapak, jangan makan daging kambing. Jangan makan kepiting. Jangan makan seafood. Jangan makan santan. Ini kolesterol. Ini gula darah tinggi. Percaya sama dokter, itu namanya iman. Iman kepada cerdas. Ini nampaknya rukun iman sudah bertambah jadi 8. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, polisi, dokter. Lalu karena sudah percaya kata dokter, akhirnya dia rajin jogging, olahraga, nggak makan kambing, nggak makan santan, nggak makan seafood. Itu namanya mantap. Memang enak ceramah di balik papan ini. Masyarakatnya rame, orangnya cerdas, dan cepat nangkap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang ngaku percaya sama Allah, Allah itu ada, dia tetap minum khamar, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ini orang beriman atau tidak beriman? Dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan orang yang percaya pada ada razia, tapi dia nggak pakai helm, dia tidak pakai SIM, dia tidak pakai sepatu, dia berangkat. Pasti tanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Serahkan pada Allah. Kamu percaya omongan dokter tadi? Percaya. Percaya bahwa seafood bahaya? Percaya. Percaya bahwa kepiting kolesterol? Percaya. Kenapa kamu makan? La haula wa la quwata illa billah. Makanya iman selalu disandingkan dengan takwa. Alhamdulillah takwa sudah paham. Karena banyak juga orang takwa ini katanya takwa takut istri tua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sekarang pembahasan yang kedua. Iman dengan takwa sudah jelas? Sudah. Yang kedua, iman itu mesti diucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau beriman, saya beriman. Ucapkan, cukup Allah yang tahu. Gak bisa begitu. Ibu juga selalu ragu dengan cinta suaminya. Sayang, ucapkan I love you ya. Ustadz Das'ad termasuk orang yang berat mengucapkan I love you. Bagi dia kata-kata itu gak penting. Yang penting bukti nyata. Betul Bu? Itu. Tapi perempuan penting. Bagi perempuan kata-kata itu penting. Menurut survei, 90% orang Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu, berarti dia termasuk yang 90% itu. 90% laki-laki tidak mengucapkan aku cinta padamu kepada istrinya. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Ustadz Somad, saya termasuk yang berat juga mulut mengucapkan itu. Terus gimana Ustadz mengatasinya? Saya kirim WhatsApp. Hai sayang, kalau yang mengucapkannya suamimu, yakinlah belum tentu dari hatinya. Kenapa? Karena kata Ustadz Das'ad Latif, boleh bohong kepada istri. Untuk menyenangkan hatinya. Tapi kalau yang ngomong begitu pacarmu, yang mau ngomong begitu temanmu, yang ngomong begitu sahabatmu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di laut ini kalau sudah naik ke darat menjadi jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kucing? Ngiu. Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Ternyata banyak juga di Balikpapan ini. Ada buaya di Balikpapan. Enggak pantun. Informasi aja. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu mesti diucapkan. Selesai sholat Jumat, kepada jamaah jangan pulang dulu. Kita saksikan, dibimbing oleh imam besar Masjid Raya Islamic Center, akan ada saudara kita yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan dengan mulut itu iman. 3, yang pertama, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan mulut. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Al-a'malu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Amal itu terbagi 4. Berapa amal? 4. Beda iman dengan takwa? Sudah. Syarat iman ada 3. Dalam hati, diucapkan di mulut, dengan badan, sudah. Pembahasan yang ketiga adalah bahwa iman ini amalnya ada 4. Amal yang pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, iktidal, duduk, tasyahud. Itu namanya
Somat. Memang jam-jam segini pendengaran terganggu. Saya menikah dengan dia Pak Ustadz, dia pengusaha, dia bisnismen, dia orang kaya. Saya sangka kalau nikah dengan dia bahagia. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu nikah dengan orang nggak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya orang-orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya nggak sholat. Setelah mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz, ninggal. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, berkat doa kami ramai malam ini bersama orang-orang baik. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Kalau sudah kami doakan seramai ini, enggak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tidak ada satu pun yang mengaminkan, begitulah cinta istri kepada suami. So sweet. Jadi kalau ada selama ini istri yang mengatakan, aku enggak peduli sama kamu, mau pergi-pergilah, mau mati-matilah. Itu hanya di bibirnya saja. Dalam lubuk hatinya dia selalu takut kehilangan kalian guys. Betul Bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu amalnya buktinya 4. Yang pertama adalah amal badan. Yang kedua amal harta. Amal harta itu apa? Amal harta zakat. Ini kalau saya lihat walaupun dari jauh ya. Ini kalau saya lihat dari senyum jamaah Balikpapan ini adalah orang-orang yang gak punya masalah hidup dan gak punya utang. Kelihatan dari senyumnya itu lepas. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, gak bisa lepas gini ngomongnya. Dipancing Ustaz Dasan Latif, belum dipancing aja udah ketawa. Lepas ini gak ada utang. Orang kalau ada masalah, itu tertahan ketawanya. Dikit aja. Ini bisa lepas, Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas, insya Allah. Oh, banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu dengan jodoh. Yang bingung nyari jodoh, ini yang di depan ini semua. Belum nikah kan? Enggak apa-apa, udah pun enggak apa-apa juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan. Ini saya yakin dari ujung ke ujung ini paling dikit tabungannya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Amin. Jika emas Anda 85 gram, maka zakatnya 2,5%. Jika ada tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau uangnya 100 juta, zakatnya 2,5%, 1.025.000, 10.250.000, 100 juta berarti 2,5 juta. 1 miliar berarti 25 juta. 10 miliar berarti 250 juta. Ini orang Balikpapan ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Itu emasnya menyala. Menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi zakat. Saya belum bisa bayar zakat Pak Ustadz. Oke, belum bisa bayar zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ngasih beras, infak. Ngasih duit, infak. Itu infak namanya. Saya ngasih infak pun gak bisa. Yang paling bawah namanya sodakoh. Sodakoh itu gak perlu pakai uang, pakai senyum aja. Makanya jangan tulis kotak sodakoh.
Karena kalau ditulis kotak sodako, setiap lewat senyum aja. Tolong masjid-masjid di Balikpapan, jangan tulis kotak sodako. Robah semuanya besok. Mohon ini Bapak Satpol PP diterapkan. Razia besok. Razia apa nih? Razia kotak sodako. Robah pakai pilok, cat langsung. Infak, infak, infak. Orang nggak mau berinfak di masjid kami Pak Ustadz. Coba saya tinggal, lihat bagaimana bentuk kotaknya. Oh ini salah. Robah bentuk kotaknya peti jenazah. Setiap lewat di depan, langsung. Itu insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Terus wakaf di mana Pak Ustadz? Wakaf itu spesial. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada tanah wakaf, dan ada akad. Saya serahkan tanah ini untuk wakaf pondok pesantren. Setelah Ustadz Somad ceramah, banyak orang yang berwakaf. Ustadz Somad, saya tidak mau mati, nggak dapat pahala apa-apa. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Gimana kau wakafkan tanah nggak tahu? Wakafkanlah tanahmu, bangun pondok pesantren. Ini harta-harta kita ini hilang, tinggal semua. Mobil mewah, mobil besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Ustadz Somad jangan ngejek lah. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu. Jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua. Pasangan hitam itu putih. Pasangan malam itu siang. Pasangan senang itu susah. Pasangan hidup itu mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum waktunya gimana Pak Ustadz? Lihat jenazah lewat, ikut. Itu ada mobil ambulan. Gratis. Syarat naik mobil itu 2. Sakit, mati. Mau naik mobil gratis? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua akan mati. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh ada masanya. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat? Jangan, ada orang. Polisi? Ada Pak Kapolda. Tentara? Ada Panglima. Ustadz? Astagfirullah. Memang yang Bapak Ibu katakan itu benar. Tapi jaga juga perasaan saya. Ustadz Somad, kenapa kalau ngomong itu suaranya kuat? Suara saya nggak kuat, sound systemnya yang mantap. Ini Balikpapan ini aman atau nggak aman ini? Aman. Kenapa pakai jeruji besi? Karena orang Balikpapan ini badannya sehat, suka memanjat, bukan menjilat. Dari mana Ustadz tahu mereka suka manjat? Itu panjat tebing. Saya ngomong bukan tanpa bukti. Orang Balikpapan ini kaya raya. Emasnya bukan di dalam tanah, naik ke atas tanah. Ustadz tahu mana? Itu batang pisangnya emas semua. Di tempat saya yang bertelur itu ayam. Di sini batang pisang pun bertelur. Balikpapan ini kaya raya. Bukan cuma minyak, tapi gas alam. Tanahnya subur. Mana bukti tanahnya subur? Lihat, menghijau sampai ke atas. Syukuri nikmat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah tidak minta apa-apa.
Allah hanya ingin kau katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Katakan Allah besar. Engkau ustadz yang besar, Allahu Akbar. Engkau pejabat besar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, kok kulihat makin lama makin besar ya, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan mau dipuji-puji. Yang dipuji hanya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Berat hidupmu, serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa orang sholat tapi hidupnya tetap berat? Karena dia hanya menghafal dan tidak pernah merenungkan maknanya. Enggak ingat dia. Iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Ini mazhab Valentino Rossi. Dan yang model begini tidak ada di Balikpapan. Ini yang saya ceritakan ini ya adanya di planet Mars. Kalau yang di sini ini orangnya khusyuk-khusyuk semua insya Allah. Jangankan sedang sholat, dengar ceramah pun khusyuk. Itu bukan khusyuk Pak Ustadz, busuk. Amal badan, sholat. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sodakoh. Amal apa lagi? Amal lisan. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan Bapak besok jadi imam subuh. Subhanallah. Zuhur baru selesai. Ya sesuaikanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kadang imam ini karena mau cepat sampai nggak jelas lagi bunyinya. Apa yang kau baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Ini banyak orang sekarang istighfar seperti dapat goreng pisang panas. Jangan sampai nanti ketika catatan amal kita diberikan kepada malaikat, malaikat menunjukkan kepada kita, lalu ditunjukkan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, tahlil, semuanya kumur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal badan salat, amal harta zakat, wakaf, infak, sedekah, amal lisan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir. Kalau saya sudah takbir itu berarti ceramahnya sudah 35 menit. Itu biasanya saya ngetes. Tadi saya kan mulai tadi jam 10 kurang 20. Sekarang sudah jam 10.15. Makanya saya bertakbir karena udah 45 menit. Allahu Akbar. Wah, itu maka saya bertakbir, saya ngetes. Biasanya kalau suaranya kuat, itu saya tambah sejam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah sejam, Bapak sanggup? Ibu kuat? Saya udah mau mati. Saya hari Kamis dari Tarakan ke Berau. Banyak pejabat yang cemas. Bagaimana jalannya di Kalimantan Timur ini Pak Ustadz? Saya bilang saya nggak merasakan apa-apa. Tiba-tiba langsung sampai Berau. Kenapa? Saya tidur. Dari Berau terbang lagi ke Balikpapan. Dari Balikpapan jalan darat ke Samarinda. Dari Samarinda ke Tenggarong. Dari Tenggarong ke Sebulu tadi. Sebulu, 2 bulu, 3 bulu. Dari Sebulu langsung hari ini ke Balikpapan. Besok pagi di PLN. Menyala. Tidak pernah mati. Terakhir besok dari PLN, barulah saya pulang transit Jakarta. Barulah ke Pekanbaru bertemu dengan istri, anak, dan keluarga. Saudaraku. Terus Ustadz tadi ke sana, ke sini, ke sana. Habis dari Pekanbaru ke mana? Langsung ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah pergi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Tidak akan ada istirahat selama di dunia.
Istirahat itu nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal lisan, zikir. Amal yang terakhir Pak Ustadz, amal hati. Saya amal badan nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Saya nggak bisa sholat berdiri. Duduk. Duduk juga nggak bisa Pak Ustadz. Baring. Baring juga nggak bisa Pak Ustadz. Telentang pakai mata. Nggak bisa juga Pak Ustadz. Tenang, kami sholatkan. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Menangis di depan pintu Ka'bah. Ya Allah. Ditanya kawan sebelah, kok kenapa? Kakiku dipijak Afrika. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka selagi hayat di kandung badan, jangan sampai tinggal. Amalnya yang keempat apa Pak Ustadz? Amal lisan, sudah. Amal harta, sudah. Amal badan, sudah. Amal harta, sudah. Amal badan, sudah. Amal lisan, sudah. Amal hati. Sabar. Sabar mendengar pengajian. Ini baru muqaddimah. Ya udah senggol-senggolan. Pulang kita bro. Nggak usah pulang, parkir payah. Ya di sini aja lah. Kita nikmati aja penderitaan ini. Tapi saya kalau ceramah tuh mata saya tajam dari ujung ke ujung. Ini saya lihat dari ujung ke ujung. Nggak ada orang Balikpapan ini yang matanya nunduk. Nggak ada yang menguap. Ini kadang ustadznya satu, baru ceramah 5 menit sudah keluar kuda nil. Ini semuanya Masya Allah sehat walafiat. Kenapa orang Balikpapan ini sehat walafiat? Kuncinya pada makanannya. Makanannya sehat-sehat. Tadi saya dibawa makan dengan Pak Wali, itu kepitingnya berotot semua. Oh gini semua. Saya ambil satu. Saya tengok Pak Gubernur, enggak makan. Saya tengok Pak Wali, enggak. Saya segan pula kan. Kita kan jaga harga diri kita juga. Kalau kita ambil banyak, ketahuan di Pekanbaru nggak ada kepiting. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kamu. Kalau masuk surga itu syaratnya berotot, saya masuk neraka. Kalau masuk surga itu syaratnya mancung, jangan kalian teruskan. Kalau masuk surga itu syaratnya putih, jaga perasaan kamu. Alhamdulillah Allah tidak melihat fisik, tidak melihat wajah. Yang dilihat Allah adalah Tapi jangan gara-gara ini besok kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, ASN masuk kantor nggak mandi. Ditanya sama Pak Wali, ditanya sama Pak Gubernur, kenapa begini nggak mandi? Allah melihat hati kita. Memang betul Allah melihat hati kita, tapi aku melihat matamu. Tai matanya sebesar bakso. Cuci mukamu dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amal badan sudah, alhamdulillah. Amal harta sudah, alhamdulillah. Amal lisan sudah, alhamdulillah. Amal hati pun sudah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kalau ngaji dengar betul-betul. Kalau tidur, tidur betul-betul. Bersyukur. Karena nggak dengar betul-betul, pulang ditanya sama keluarga yang nggak ikut ngaji. Apa kata Ustadz Somad tadi? Kita mesti banyak-banyak bersyukur. Enggak ada aku bilang bersyukur. Bersyukur. Itu makanya ceramah saya jangan dipotong-potong. Kalau nonton full dari awal sampai akhir di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang beriman tidak mau masuk surga sendirian.
Ketika dia sampai di surga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Doakan supaya saya bersama di Makassar, bersama di Balikpapan, bersama dengan Ustadz Das'ad Latif di surga Jannatul Firdaus. Hebatnya jamaah Balikpapan. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Saya sedang ngetes hati kalian. Kalau seandainya hati kalian dengki, hati kalian hasad, gak mungkin kalian mengatakan amin. Pasti kalian diam aja. Semoga Ustadz Somad dan Ustadz Das'ad Latif masuk surga. Diam aja, ngapain didoakan? Kita STJ, status tak jelas. Begitu tadi Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini karena hatinya bersih. Dia sudah mendoakan saudaranya. Ustadz nasi, minumannya apa? Teh manis. Lalu yang membuat Ustadz sehat itu apa? Saya sehat karena didoakan orang Balikpapan. Sebanyak ini orang Balikpapan mendoakan karena baleho kami sudah disebar kemana-mana. Deluas. Deluas itu saingan The Massive. Dan saingannya yang dulu Deloitte. Last edition. Deluas. Orang sudah melihat gambarnya. Apa kata jamaah Balikpapan? Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai dia sampai ke Balikpapan. Setelah selesai acara nanti, mau matikan, matikanlah dia. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Begitu orang Balikpapan masuk ke dalam surga dan dia bertanya. Yang pertama ditanya orang Balikpapan adalah mana Ustadz Das'ad dan mana Ustadz Abdul Somad. Malaikat, ya, mana Ustadz Das'ad dan Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat, mereka berdua sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP. Amin. Sebenarnya saya cuma mau dapat amin dari mulut kalian yang bersih, saudaraku. Boleh saya tanya, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Wali Kota? Apakah ada pembagian sertifikat tanah? Ada pembagian sembako? Datang lillahi ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Maka semua yang hadir ini berjihad fi sabilillah. Tapi selesai acara ini pulang. Jangan habis ini nongkrong di warung kopi. Duduk-duduk. Pas ditanya, kau nggak pulang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Setelah ini pulang ke rumah. Orang kalau dia sudah ngaji, sudah beriman, sudah baik, lisannya baik. Khairukum. Siapa orang yang paling baik di antara kita? Bukan Ustadz Abdul Somad. Siapa orang paling baik di antara kita? Yang paling baik adalah khairukum li ahlih. Orang yang paling baik kepada istrinya. Inilah orang-orang yang paling baik. Baik kepada istrinya insya Allah. Amin. Memang agak susah membedakan antara baik dengan takut. Ustadz, ya. Teman saya itu takut kali sama istrinya. Penakut dia Pak Ustadz. Kalau ada bapak yang takut sama istrinya, tertekan, sabar. Karena kalau mati, tidak kena azab kubur. Karena waktu malaikat mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan diazab. Karena sudah terlalu azab di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kami sampaikan malam ini, tema besarnya sama, Balikpapan Madinatul Iman, Balikpapan kota beriman. Bersahabat karena harta, harta akan binasa. Bersahabat karena kuasa, kuasa akan sirna. Bersahabat karena rupa, rupa akan binasa. Bersahabat karena Allah, kekal selamanya hingga ke surga. Boleh untuk update status besok pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allah labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dalam pandangan Allah, antara yang di bawah dengan yang di atas, yang berkarpet dengan yang di aspal, sama derajatnya. Betul? Ustadz enak aja ngomong begitu. Kami yang di bawah kena hujan, masa Ustadz yang di atas sama? Ini di atas ini kelihatannya aja enak. Nanti selesai acara, naiklah kalian ke atas ini. Karpetnya basah. Kadang kita ngelihat aja dari bawah enak. Enak ya jadi gubernur, enak ya jadi wali kota. Memang enak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita doakan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa dan amanah. Kita doakan Balikpapan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah. Ustadz Somad doanya nggak usah banyak-banyak. Doa untuk saya cuma satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Saya pula yang takut jadinya. Ini yang mendoakan ini lebih 40 orang ini. Lebih 400 orang ini. Lebih 4.000 orang ini. Amin katanya. Bergetar juga di sini. Jadi jantung ini bergetar itu. Jantung itu normalnya detaknya begini. Bup, bup, bup. Tapi waktu mendengar amin tadi. Bup, 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 bup. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Yang ketiga ketika kita didoakan orang lain. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok saya akan kembali. Besok pagi jam 6 Ustaz Das'an Latif sudah meninggalkan kita kembali ke Makassar. Tapi kita selalu bersama dalam doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tadi saya dibisikkan nanti Ustaz Somad baca doa. Tapi sebelum baca doa Ustaz bacakan 2 kuis. 2 dari Ustaz Das'an Latif. 2 dari Ustaz Abdul Somad. Supaya jamaah menjawab pertanyaan. Sesuai dengan urutan Ustaz Das'an Latif duluan. Kepada Al-Mukarram, Dr. Ustaz Das'an Latif dipersilakan untuk menyampaikan 2 pertanyaan kepada jamaah. Inilah enaknya kalau wali kota baik dan gubernur. Dapat lagi hadiah umroh. Masya Allah. Yang hadiahnya untuk yang janda dan duda. Oke, kuis, jawab kuis. Untuk jamaah atau di belakang juga? Ya. Yang pertama yang bisa menjawab apa tagline daripada Kota Balikpapan? Yang mana kita tunjuk? Mana panitia? Kita ambil yang paling jauh dari Balikpapan, tapi masih warga Balikpapan. Ada yang dari apa paling jauh di sini? Gunung Tembak. Gunung Tembak atau Tembak Gunung? Ya mana Gunung Tembak? Ada yang datang? Mana ayo naik ke sini. Yo, tidak ada. Mana gak ada dari Gunung Tembak? Tidak ada lagi dari mana yang Gunung Tembak? Sini. Ya, sini. Ya, sini cepat panitianya. Ya. Kasih mic-nya. Lihat dulu KTP-nya. Kok mundur? Lihat KTP-nya.
Dari Gunung Tembak. Tes, tes. Ya. Dari Handil Pak, dari Handil. Handil 2, Muara Jawa. Oh, mana lebih jauh? Paling jauh Handil. Paling jauh? Ya. Oh, lebih jauh lagi Makassar. Sama-sama Ki orang Bugis. Berarti Pindrang, orang Pindrang. Bu, saya enggak tanya dari mana. Handil, ya. Handil, betul Handil. Oke. Naik dari sini, Pak. Ya, jawab pertanyaannya tadi. Pertanyaannya, sebelum menjawab itu ada passwordnya. Wih. Pak. Aduh. Oke. Kan tuh. Ya. Ya, sebelum jawab itu ada passwordnya, Pak. passwordnya? Sudah situ. Siapa namanya istrinya? Ini warga Balikpapan. Handil, oh bukan Balikpapan. Yang paling jauh tadi Pak. Oh, tapi saya bilang tadi KTP Balikpapan. Tapi saya kasih hadiah, kita foto di sini. Terima kasih. Foto berdua. Siapa yang tukang foto? Ya. Di tengah. Ya. Ya, paling beruntung ini. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Berarti ya lain kali dapat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Amin. Yang mana tadi? Dari Gunung Tembak. Ya, itu Gunung Tembak. Pertanyaannya enggak perlu naik. Sebelumnya, passwordnya. Siapa namanya istri Pak Rahmat Masud? Ayo. Cepat-cepat. Mana mic-nya? Ya. Siapa namanya ketua tim penggerak PKK atau permaisurinya Pak Rahmat Masud? Dicabut KTP-mu kalau kau tidak tahu. Bu Nurlena. Betul. Ada di sini ibunya? Ada. Ada. Berarti kau hafal. Sekarang pertanyaannya jawab. Apa tagline-nya Kota Balikpapan? Balikpapan Madinatul Iman. Apa artinya? Cukup itu misalnya itu saja hadiahnya. Berarti beliau yang dapat hadiah umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, satu lagi. Sekarang dari perempuan. Ya, siapa di sini yang umurnya 65 tahun? 65 tahun janda. Mana? Kalau masih muda insya Allah masih bisa nanti. Ayo, mana? Oke. Sekarang kuisnya. Mana? Mana cepat. Itu. Ya, yang baju pink di sana. Ya, yang baju pink. Itu tuh, Bu. Cepat. Ya, panitianya bawa ke sana. Pertanyaannya, itu yang baju pink, Ibu. Ya sudah. Periksa KTP-nya, 65 tahun lebih kah umurnya? Ya. Pertanyaannya, Bu. Sudah. Pertanyaan. Siapa namanya, Bu? Mas Ati. Mas Hati. Iya. Dari warga Manggar. Manggar. Masya Allah. Pertanyaannya sekarang adalah siapa nama wakil wali kota Balikpapan? Bapak Rudi Masud. Betul. KTP kan? Weh, kau kasih turun jabatannya orang Ibu. Aduh. Bapak Sutio. Pak Rudi Pastitio. Bapak Bagus Satio. Betul. Ya, itu hadiahnya karena grogi tadi ya, yang tadi itu anggap saja hilap. Jawabannya betul. Jadi 2 tadi ya, sudah cukup. Mudah-mudahan yang lain menyusul. 2 lagi. Kita persilakan guru kita, Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Terima kasih Ustadz. Mohon Bapak Wali Kota Balikpapan dan Bapak Wakil maju ke depan. Nanti saya bacakan pertanyaannya, Bapak yang nunjuk.
supaya yang sakit hati ke Bapak. Maju Pak, Pak Wali dengan Pak Wakil. Oke. Nanti Pak Wali dengan Pak Wakil lihat. Oke, mic-nya tolong standby. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayatnya yang tadi dibaca oleh Ustadz Das'ad Latif, sambung ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablil. Sambung, yang sambung angkat tangan. Ya, yang umur di atas 50 tahun Bapak-bapak. Yang merasa 50 tahun. Ayo. Mana? Kasih yang 50 tahun ke atas, sambung ayatnya. Karena hadiahnya umroh ini untuk di bulan Januari nanti. Amin, amin. Umur? 56. Umur? 56. Oh 56. 56. Istri? 1. Alhamdulillah. Anak? 4. Oh, oke, syukur. Masya Allah. Hampir terbalik. Watasami billahi wa kuntum amwat fa ahya'u walakin. Ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sambung. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum tantum iz kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Pak Wali dan Wakil Wali Kota katanya udah lulus. Amin. Terima kasih Pak Wali. Ibunya lagi Pak Ustadz. Satu lagi dari ibu-ibu. Tolong panitia dicatat semua Ya. tadi ya. Diserahkan namanya sama panitia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Boleh angkat tangan. Hadaiqa wa a'naba. Ya, ibu-ibu di atas 50 tahun. Prioritas janda. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atsraba. Wa ka'san dihaqa. Mana? Angkat tangannya. Mana ya? Suruh maju. Silakan. Ya, itu ibu ya. Jilbab pink ya. Krem. Langsung kasih mic aja panitia, langsung kasih mic. Ya, itu. Kasih. Yang maju itu ya. Maju Bu ke pagar. Bu, waktunya cuma 1 detik. 1, 2, 3. Langsung baca Bu, langsung baca. Innalil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza
وحدائق غلبا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من من ربك ربك عطاء عطاء حسابا لا يسمعون رب السماوات رب السماوات والأرض Lulus kata Pak Wakil dan Pak Wali. Rabbil alamin ya Allah. Ya udah silakan Pak. Di akhir, yang luar biasa. Masya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikanlah kami keselamatan dalam agama kami, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal-amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wat najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan kota Balikpapan negeri yang aman dan damai. Allahumma wafiq ulata umurina. Bapak wali, wakil wali kota, semua yang kau berikan amanah jabatan. Jadikan mereka orang yang takut kepadamu, menjadi orang yang adil ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma kama jama'atana fi hadhil lailah fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jaga ketertiban dan kebersihan. Sampah-sampah buang pada tempatnya. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Cakep. Thank you dan terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.